Halo teman-teman, perkenalkan namaku Amelia Shiva dengan NIM 17056250116 dari Program Studi Manajemen Kelas Manajemen B, Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas artikel berita dari Detik Finance yang berjudul Ada 3,5 juta pencari kerja per tahun ya, tapi tiap 1%-nya pertumbuhan cuma terserap 200.000 hingga 400.000 pekerja saja. Saya memilih berita ini karena isu pengangguran dan juga penciptaan lapangan kerja di Indonesia masih menjadi tantangan yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Berita ini membahas kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Disebutkan bahwa setiap tahunnya ada sekitar 3,5 juta orang yang masuk dalam pasar kerja, baik lulusan baru maupun masyarakat yang kembali mencari pekerjaan. Namun, setiap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 1% hanya mampu menyerap 200.000 hingga 400.000 tenaga kerja saja. Akibatnya, jumlah pencari kerja di Indonesia semakin bertambah dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia menjadi semakin tinggi. Jika dikaitkan dengan teori ekonomi makro, isu ini berhubungan dengan pengangguran dan juga pertumbuhan ekonomi. Pertama, konsep pengangguran menjelaskan bahwa pengangguran terjadi ketika jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi ini dapat dilihat dari banyaknya pencari kerja yang belum dapat terserap oleh pasar tenaga kerja. Kedua, konsep pertumbuhan ekonomi. Secara teori, pertumbuhan ekonomi ini seharusnya mampu menciptakan lapangan kerja baru. Namun, berita ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum cukup besar atau belum merata sehingga penyerapan tenaga kerja masih terbatas. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya perlu tinggi, tetapi harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dampak dari kondisi ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi masyarakat, persaingan mencari pekerjaan menjadi semakin ketat. Bagi perusahaan, mereka memiliki lebih banyak pilihan tenaga kerja, tetapi tetap membutuhkan pekerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan mereka. Sementara bagi pemerintah, kondisi ini menjadi tantangan untuk terus mendorong investasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan juga menciptakan lapangan kerja yang lebih luas agar angka pengangguran dapat berkurang di Indonesia. Menurut saya, permasalahan ini tidak hanya bisa disalahkan oleh satu pihak saja. Kondisi pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor ekonomi, kebutuhan industri, perkembangan teknologi, serta kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan juga masyarakat agar penyerapan tenaga kerja dapat meningkat. Sekian video dari saya yang telah menjelaskan isu dari berita dari artikel Detik Finance. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pasar tenaga kerja saat ini. Terima kasih atas perhatiannya.